Ada orang yang lahir dalam kemewahan, sementara Deng Yixia seumur hidupnya terus bekerja keras untuk keluarga ini meskipun sudah menikah. Namun, tanpa anak, dia tidak hanya mendapat tatapan sinis dari ibu mertuanya dan penolakan dari suaminya, Deng Yixia hanya bisa terdiam. Hanya karena dia tidak menambahkan garam saat memasak. Ayah mertuanya melempar sumpit dan mangkuk menatapnya dengan penuh kebencian karena kehidupan yang menyedihkan dan status keluarga yang rendah. Dia sama sekali tidak memiliki suara, hanya bisa ditarik keluar, sementara dia merayu dengan penuh harapan, tetapi suaminya hanya berpura-pura tidak melihat. Meskipun ayah dan ibu mertuanya menarik dan mendorong Deng Yixia keluar dari halaman kecil, mereka berkata bahwa orang-orang dari daerah miskin adalah orang-orang yang jahat. Tindakan mereka yang kejam sungguh menjengkelkan. Namun, urusan rumah tangga sulit diatur. Di desa terpencil, hukum tidak berlaku, dan tidak ada yang bisa mengungkapkan kesedihan yang sebenarnya. Deng Yixia mengerti bahwa hanya dengan mengalami kesulitan yang mendalam, dia akan merasakan lebih banyak kesulitan, tetapi hidup harus terus berjalan, matahari tetap terbit seperti biasa. Tinggal di sini sudah tidak ada artinya, orang bilang 1 hari suami istri, 100 hari kasih sayang, 100 hari suami istri bisa mendapatkan banyak hal. Dia masih membayangkan suaminya tidak ingin bercerai, tetapi kenyataan sangat kejam, setiap hari semakin sulit ketika barang-barangnya dibuang ke dalam air. Dia tahu bahwa tidak ada jalan kembali, meskipun dia menangis sejadi-jadinya, dengan air mata dan ingus bercampur, dia hanya bisa masuk ke sungai untuk mengambil barang-barangnya. Ketidakpedulian ayah mertuanya, ketidakberdayaan ibu mertuanya, dan ketidaksetiaan suaminya membuat wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Setelah diusir dari rumah, Deng Yixia mengangkat barang bawaannya dan pergi, memilih sebuah tempat kosong dan mulai menangis diam-diam. Dia mempertaruhkan karirnya, mengabaikan rencana hidupnya. Dia menikah dengan seorang pria yang tidak berguna, Deng Yixia, yang sudah melihat kenyataan mengambil alat dari rumah bambunya. Dia juga membawa sabit, bersiap untuk menjelajahi dunia, mengeluh tentang nasibnya, dan mengeluh tentang hidupnya. Dia tidak ingin menyerah pada kehidupan. Dia melangkah dengan kepala tegak. Lihatlah, ini adalah tempat yang subur, ada gunung, ada air, ada hutan. Tanaman tumbuh sangat lebat. Dia segera mengayunkan sabitnya untuk membersihkan area tersebut. Dia bersiap untuk hidup sendiri di sini, menemukan makna hidup. Siapa bilang wanita tidak bisa hidup tanpa pria? Seperti Deng Yixia yang percaya diri dan mandiri. Dia benar-benar langka. Jika suaminya tidak menginginkannya, dia akan meminjam alat dari tetangga sebelah, dan jika ada ketidaksepakatan, dia langsung mulai menggali. Dia ingin membangun rumah di sini, dan sejak saat itu, jalur takdirnya mulai berputar. Meskipun sudah berkeringat deras untuk bertahan hidup. Selama dia tidak mati, dia akan bekerja keras, tanah yang lembut dan sekop yang keras, kakinya yang tidak memakai kaos kaki. Itulah keteguhan terakhir Deng Yixia. Lelah sedikit tidak masalah, setidaknya di sini dia tidak menyakiti siapapun dengan setiap sekop yang dia gali. Yang digali bukanlah tanah, tetapi rasa pahit dan air mata yang tidak ingin dia rasakan. Berkat pekerjaan rumah sebelumnya, semua itu dia lakukan sendiri, setiap hari mengumpulkan pengalaman. Hal ini terus membantunya saat membangun tempat perlindungan, agar tidak menjadi orang yang tidak berpengalaman. Jika ingin hidup dengan baik, ekskavator tidak bisa dilewatkan. Jika ingin tinggal dengan tenang di sini, dia mengambil sabit dan mulai menebang pohon. Setelah menebang pohon besar, dia juga menebang bambu. Dia ingin menggunakan bahan-bahan ini untuk membangun rumah di sini. Bagaimanapun, bergantung pada gunung untuk hidup dari gunung, bergantung pada air untuk hidup dari air. Di hutan ini, dia tidak perlu bergantung pada orang lain. Deng Yixia dari kecil sudah sangat patuh dan tahan banting. Dengan cepat, dia menyelesaikan kerangka dasar tempat perlindungan. Jika ingin tinggal lama di sini, fondasi harus dibangun dengan kuat, agar konstruksi selanjutnya tidak salah. Deng Yixia yang selalu ingin kuat tidak percaya pada takdir. Dia ingin mengubah nasibnya melalui usaha sendiri dan tanpa perlindungan apapun. Dia naik ke atap untuk bekerja, semua hanya bergantung pada satu napas dan keberuntungan. Dan manusia adalah besi, nasi adalah baja. Tidak makan satu kali membuatnya kelaparan, seperti Deng Yixia yang memiliki tubuh besar, makan satu panci nasi adalah hal yang biasa. Orang-orang menertawakan dia yang tidak memiliki tempat tinggal, tetapi dia menertawakan orang-orang yang terikat oleh belenggu. Dia tidak bergantung pada bantuan orang lain. Daun hijau coklat ini dapat membantu membangun tempat perlindungannya. Meskipun dia sudah kelelahan dan penuh keringat, semua transportasi bergantung pada dirinya sendiri. Dia mengerti bahwa hanya dengan menjadi kuat, dia bisa tersenyum melihat seluruh umat manusia. Sekarang satu-satunya
Yang bisa dilakukan Deng Yixia adalah menggunakan cara dan keterampilannya sendiri. Membangun rumah sendiri, bagaimanapun juga, jika ada sedikit cara, tidak mungkin tidak ada cara sama sekali. Dia ingin melalui tangan dan usahanya sendiri untuk menjadi lebih kuat. Selama daun ikan coklat ini disusun dengan cukup rapat, air hujan tidak akan bisa mengganggunya. Deng Yixia yang selalu tampil cantik, seketika berubah menjadi Tongxia. Mulai membangun dinding dengan potongan rambut yang berlebih dan cabang-cabang. Dan kehidupan mandiri selama beberapa hari ini membuat wajah Deng Yixia penuh dengan kepercayaan diri saat membangun dinding. Dikatakan bahwa wanita adalah separuh langit yang menopang era baru, dan Deng Yixia dengan terampil mulai mengolah bambu yang awalnya keras di tepi dinding. Namun, bambu yang tidak bernyawa itu menjadi lebih patuh daripada mantan menantunya, bambu yang tampak mati di tangan Deng Yixia, seperti kupu-kupu yang terbang di antara bunga. Warna yang kontras juga sangat mencolok, tidak makan, tidak istirahat, hanya untuk segera memiliki sebuah rumah kecil. Dia juga menghadapi segala kesulitan dengan berani. Akhirnya, dinding rumah baru yang diharapkan banyak orang telah selesai dibangun. Dengan senyuman kecil, aku yang paling berani menatap. Inilah raja baru di puncak gunung ini dengan cepat membangun tempat tidur untuk tidur. Tidak meminta dewa, tidak meminta Buddha. Waktu berlalu, hal baik sering kali sulit dicapai. Sekarang dia akhirnya memiliki tempat berlindung sendiri. Hanya dengan terus bekerja keras, dia bisa tinggal di sana. Mendirikan kerangka yang kuat untuk memastikan tempat berlindungnya tidak longsor. Untuk bisa makan dengan baik, dia hanya bisa terus bekerja. Jika ingin hidup tidak sulit, menggali singkong di hutan belantara, Deng Yixia tahu bahwa dengan hati nurani dia bisa mendapatkan uang. Tetapi tanpa hati nurani bisa mendapatkan lebih banyak. Jadi, dengan menambah berat dengan tanah yang melekat pada singkong, dia pasti bisa menjual dengan harga yang baik. Deng Yixia juga berhasil mendapatkan uang pertama dalam hidupnya melalui kerja keras. Melalui transaksi uang yang adil, dia juga menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang susu dan roti yang lezat.